wabarakatuh. Saya Ditya Putri Mileniawati. Saya akan melakukan tindakan initial assessment. Initial assessment adalah pengenangan kasus trauma secara tepat dan cepat agar mampu melakukan pengelolaan awal pada kasus trauma. Yang terdiri dari dua tahap. Yang pertama, primary survey, yang kedua secondary survey. Primary survey adalah airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Dan yang kedua ada secondary survey, dikerjakan bila kondisi stabil. Terdiri dari pengkajian anamnesis, tutu, finger and tube in every office, dan pemeriksaan lainnya. Tiga aspek yang harus diperhatikan atau dicatat adalah data, action, dan respon. Yang selanjutnya, kita siapkan alat, dekatkan. Posisi penolong ada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya, kita lakukan tindakan call for help. Tindakan ini dilakukan jika pasien belum masuk ke rumah sakit. Jika sudah di rumah sakit, tidak perlu melakukan tindakan call for help. Yang pertama kali harus dilakukan pada initial assessment, yaitu kita harus memperhatikan 3A. Yang pertama, aman diri. Yang kedua, aman lingkungan. Yang ketiga, dan aman pasien. Selanjutnya, kita atur posisi pasien terlentang, berbaring. Periksa jalan nafas pasien. Jika sadar, kita bisa ajak ngobrol. Jika pasien tidak sadar, lakukan pemeriksaan dengan look, listen, and feel. Look, kita lihat. Yang kedua, listen, kita dengarkan. Dan yang ketiga, feel, kita rasakan. Kaji airway. Pasien terlihat sesak, suara napas snoring, terdengar suara paru vesikuler, perkusi paru sonor. Kita akan melakukan teknik jaw thrust. Tujuannya ini untuk mengecek apakah ada cedera atau trauma servikal atau tidak. Yang selanjutnya, tindakan breathing. Pasien terlihat sesak dan pergerakan dada simetris. Kita beri terapi oksigen. Terapi oksigen yang diberikan yaitu NRM. Yang selanjutnya, kita lakukan circulation. Kaji tanda dini shock. Didapatkan CRT kurang dari 2 detik, akral dingin, mukosa bibir pucat, tekanan darah 100/80, dan tindakan yang diberikan infus RL. Infus terpasang. Selanjutnya, disability. Keadaan umum pasien didapatkan penurunan kesadaran, GCS-nya 9. Kita selanjutnya ada exposure untuk melihat apakah ada jejas atau luka yang di area tubuh pasien. Kita buka baju pasien, kita cek apakah ada jejas atau luka. Sedikit selimuti, hindari hipotermia pada pasien. Pasien berkeringat dingin. Yang selanjutnya ada secondary survey, dilakukan sesudah pasien stabil. Pasien sudah ada di ruang ICU, lalu kaji ampel dan PEMPIS, pemeriksaan fisik. Yang pertama, ampel, alergi, medication, past medical history, last meal, event of injury. Yang pertama, alergi. Pasien tidak mengalami alergi. Yang kedua, medication. Pasien tidak mengkonsumsi obat-obatan. Yang ketiga, ada past medical history. Pasien tidak ada riwayat pernah dirawat di rumah sakit. Yang keempat, ada last meal. Pasien terakhir makan jam 9 dengan lauk pauk dan sayuran. Event of injury. Pasien mengalami sesak dan kehilangan kesadaran. Sesudah tindakan dilakukan, selanjutnya kaji kembali respon pasien. Setelah dikaji, kita rapihkan alat. Sesudah merapikan alat, cuci tangan.